Ya, halo Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, khususnya mungkin jemaat dan simpatisan GKI Guntur, Bajem Ujung Berung, dan juga Kostum Kopo Permai. Kita kembali lagi berjumpa di konten atau program Ngeteh, ngobrolin tentang hidup. Kita ngeteh dulu yuk. Ya, kali ini saya, Pendeta Edo, bersama dengan dua penatua GKI Guntur, yaitu Penatua Amanda dan Penatua Petrus atau Pak Oom, yang dua orang ini selama ini atau mungkin belum lama ini begitu ya, mencoba untuk melakukan atau memfasilitasi jemaat Guntur khususnya di dalam upaya mereka untuk bisa tetap menjalani kehidupan di tengah mungkin sebagian orang yang mulai terdampak perekonomian keluarganya. Dan usaha yang dirintis ini berupa jualan makanan tapi secara online. Ya, mungkin dari Ibu Amanda dulu nih, boleh menjelaskan atau menceritakan secara singkat bagaimana sampai muncul sekarang ada beberapa orang ya yang sudah ikut di dalam Guntur jualan online. Silakan Bu Amanda. Terima kasih Pak Edo dan selamat siang buat semua jemaat yang sedang melihat atau menonton streaming ini. Begini, saya itu melihat ternyata dan mendengar banyak teman-teman kita yang mulai berjualan online. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau jualan ini kita bikin wadahnya begitu. Tapi saya masih bingung seperti apa. Kemudian kami bicara di majelis dan ternyata ada masukan dari Pak Asep waktu itu ya untuk bikin PDF, contohnya dari PDF apa saya lupa. Kemudian saya jadi terinspirasi. Kemudian dibuatlah grup WA dengan Guntur Jual Online namanya. Di sana juga saya memberikan seperti pengumuman gitu ya kepada komisi saya sendiri, komisi perlawatan. Kemudian dari sana mereka men-share ke komisi-komisi yang lain, terutama dari komisi guru sekolah minggu. Dulu Bu Yanti ya, di-share di guru sekolah minggu itu banyak sekali yang respon. Makanya di kemarin PDF itu ada 25 orang jemaat yang berjual online. Cukup banyak ya. Saya juga, ternyata mereka sangat membutuhkan wadah itu. Kemudian kita bikin semua dan ternyata berjualannya bervariasi, kebanyakan makanan. Setelah semua selesai, 25 penjual itu dengan cara-cara prosedur-prosedur yang begitu kita kan tidak ketemu, hanya berdasarkan WA. Terima kasih juga kepada semua penjual yang bisa kooperatif dengan memberikan datanya, kemudian ada revisi, ada apa. Mereka melalui tahapan itu dengan baik, sehingga hasilnya pun bagus. Saya berterima kasih atas kerjasama teman-teman semua. Juga kepada teman-teman yang telah men-share, jadi mereka tidak hanya untuk diri sendiri, tapi care untuk teman-teman yang lain. Itu sangat dibutuhkan sifat-sifat seperti itu pada kondisi sekarang. Setelah jadi, ternyata semakin banyak yang mau Pak Edo, dia WA aku gitu, minta didaftarkan. Saya juga ternyata aku juga pengen bikin yang katalog yang kedua, tapi kan saya bilang tidak bisa menjanjikan karena ini dievaluasi dulu dan kami akan membicarakannya dengan majelis atau nanti mungkin ada yang lebih baik lagi dari PDF ini, jadi semakin luas pemasarannya, semakin canggih atau semakin bisa update gitu ya Pak Edo. Nah, kendala saya untuk membuat katalog kedua, saya mau bikin katalog kedua, tinggal mengumpulkan karena sudah ada jemaat-jemaat yang sudah mendaftar kepada saya. Ya, tapi saya tidak menjanjikan, cuman akan saya kumpulkan dulu nomor-nomor
WA itu kan ada di saya. Nah, kendalanya kalau untuk buru-buru saat ini, yang untuk ini edit, karena walaupun mereka sudah memberi gambar kepada kita untuk masuk ke PDF itu kan tetap harus diedit letak-letaknya, biar manis gitu ya, biar menarik. Nah, kendalanya editornya itu kebetulan untuk editor atau pengedit kita bekerja sama dengan Komisi Remaja. Nah, yang remaja ini sebentar lagi mau UAS. Jadi, nah itu Pak Edo kira-kira bisa yang bantu untuk edit sementara atau nunggu dulu yang remaja ini selesai UAS, kita lanjutkan lagi untuk katalog yang kedua. Nah, kami serahkan ke majelis atau ke Pak Edo. Iya. Dan sebelumnya mungkin bisa diceritakan juga singkat Bu Amanda, gimana awal ada istilahnya, apakah ada laporan atau ada masukan bahwa ini loh ada jemaat-jemaat kita nih yang perlu bantuan dalam tanda kutip ya istilahnya untuk memasarkan produk buatannya. Nah itu tuh gimana tuh Bu prosesnya? Pertama gini, ada yang WA dengan saya karena saya kan pendamping pelawatan, jadi sering berkomunikasi dengan jadi langsung jemaat. Gitu ya, langsung ngomong ke Bu Amanda. Iya, nggak langsung, tapi ada yang gini, nih Manda, ini loh ibu ini gini-gini, dia jualan ini, gitu ya? Iya, ini jualan ini. Tolong kasih tahu ke yang lain kalau mau beli ini ke ibu ini gitu. Nah, jadi itu jadi inspirasi saya waktu itu untuk aku pengen bikin grup WA khusus yang jualan itu, Pak Edo. Nah, terus saya berpikir gini kan sementara ini makanan, Pak Edo ya. Saya tuh ingin di PDF kita itu lebih lengkap lagi. Ada misalnya jasa, di situ ada kuliner, ada yang dipakai, yang dipakai itu kan baru masker ya. Nah, aku ini ada juga pengen yang jasa, misalnya jasa membenarkan benerin mesin cuci lah, laptop gitu, bisa dimasukin gitu ya? Iya, terus atau misalnya bahan-bahan perlengkapan alat tulis atau apa. Jadi di PDF itu kita ada kuliner, ada bahan pakaian, jadi ada banyak macamnya ya, perlengkapan, ada jasa gitu. Karena kan di kita juga banyak tuh yang perlu, kemarin aja mesin cuci aku rusak, aduh mau ke siapa nih? Nah kalau ada di situ kan kita tinggal telepon teman kita gitu. Ya, dan jemaat kita lah istilahnya gitu ya, jadi ya bisa jauh lebih. Ya kalau misalnya Bu Amanda udah tahu sedikit banyak gambarannya, gimana sih dari yang Ibu tahu nih kan Ibu di Komisi Pelawatan gitu ya, gimana sih secara garis besar kondisi jemaat kita Bu di rayon-rayon yang ada di tengah pandemi ini, kurang lebihnya kalau yang Ibu Amanda tahu seperti apa? Kalau kondisi jemaat saat ini ya Pak, kita kan sudah membuat grup PIC itu ya, PIC rayon. Nah itu untuk kita informasi agar cepat apa yang ada di rayon kita. Sementara ini belum ada kabar-kabar yang ekstrim lah, atau misalnya sampai ada jemaat yang terlantar atau jemaat yang kurang perhatian dari kita, itu belum ada. Sementara tidak ada, mudah-mudahan tidak ada, karena kita juga cepat respon kan. Kemarin yang perlu beras udah ditangani oleh Kompelka cepat, segera. Cuman saya juga kedepannya pengen juga, kalau misal ini kan pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan batas waktunya. Betul. Kita kan harus mempersiapkan jemaat dengan kondisi kelak nanti gitu. Misalnya mereka bisa bercocok tanam, atau misalnya bisa berternak atau apa. Mungkin saya sarankan kepada gereja juga untuk misalnya komisi dewasa bisa memberikan semacam tutorial begitu melalui sarana-sarana tertentu yang teknologi saya kurang bagus, gaptek. Kayak workshop gitulah ya, kurang lebih. Iya, tapi online gitu. Misalnya cara menanam pelihara ikan
ini misalnya di drum atau di apa gitu. Aku sih cuma lihat buku-buku aja, tapi kalau misalnya ditutorialkan kan lumayan untuk gizi di rumah mereka sendiri, cukup dengan baskom kecil atau tong kecil, tapi mereka bisa hidup gitu. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Petrus nih. Jadi dari apa yang sudah disiapkan, ada grup atau ada kelompok nih, ada beberapa orang yang sudah berjualan gitu ya, produk-produk mereka. Nah, ini Pak Petrus ini mengusulkan ataupun sudah membuat malahan ya Pak Petrus tentang bagaimana mereka ini bisa difasilitasi untuk berjualannya secara online. Nah, mungkin Pak Oong aja silahkan diceritakan secara singkat. Terima kasih Pak Edo. Selamat siang juga untuk teman-teman semua yang ada di luar sana. Sebetulnya apa yang saya buat itu adalah sebetulnya pengembangan dari apa yang sudah dibuat dan didevelop oleh Bu Amanda tadi. Yang saya buat itu adalah sistemnya adalah seperti kita punya Bukalapak atau Tokopedia sendiri gitu. Tapi khusus untuk kita, dari kita, untuk kita, dan oleh kita juga gitu. Jadi sistemnya adalah sistem seperti kalau kita punya semacam marketplace sendiri, di mana barang-barang itu sekarang nantinya itu tidak tergantung lagi pada orang lain, tapi kita bisa input sendiri, kita bisa foto sendiri, kita bisa mendeskripsikan sendiri barang-barang yang kita punya dengan lebih leluasa, lebih enak, lebih tidak tergantung kepada orang lain. Dan kita sebagai penjual akan melihat hasilnya sendiri juga di layar kita. Lalu kita tinggal menunggu orang untuk menghubungi kita melalui WA. Jadi mungkin akan lebih simpel sebetulnya, lebih simpel dalam arti bahwa semuanya kita kerjakan sendiri. Lalu nanti saya bantu untuk men-share, membantu mempromosikan link yang kita punya itu. Link kita yang punya yang sekarang sementara ada adalah gkiguntur.com. Jadi Bapak Ibu boleh cek ya. Ke sana, lalu boleh lihat dan boleh memesan makanan-makanan atau barang-barang yang Bapak Ibu perlukan di sana gitu. Ya, gitu mungkin inikan lagi Pak Oong, apa istilahnya, apa sih kelebihan dari kayak tadi kan udah dibuat kurang lebih seperti Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Nah, kelebihan apa yang bisa dirasakan oleh si penjual ini nih? Dan juga si pembeli, calon pembeli gitu ya. Calon pembeli mungkin bisa melihat gambar makanannya itu bisa lebih besar, lebih jelas, lalu bisa langsung tanpa tahu nomor WA si penjualnya, itu tinggal klik, nanti dia akan langsung masuk ke WA si penjualnya. Jadi pembeli dan penjual saat itu bisa langsung berkomunikasi. Ya. Itu yang dari segi pembelinya. Penjualnya itu yang seperti tadi saya terangkan bahwa si penjual itu sudah tidak tergantung lagi kepada orang lain. Dia bisa edit sendiri datanya. Kalau mau tambah item dia bisa buat tambahkan langsung. Hari itu juga, saat itu juga langsung terpublish di internet. Jadi segi kecepatan, segi kehandalan, dan segi pemasarannya jauh lebih meluas lagi. Jadi tidak tergantung dari WA, tapi tergantungnya daripada jaringan internetnya nantinya gitu. Semakin banyak data yang kita bisa kirimkan ke teman-teman kita, ya semakin banyak juga orang akan melihatnya gitu. Iya.
Edo, Oke. boleh saya sama diskusi sama Pak siapa? Pak Petrus untuk kejelasan nanti ke jemaat. Ya, Kalau misalnya boleh, Bu, yang tapi gaptek gimana, yang WA-nya, ya, HP-nya sederhana gitu. Seperti sekarang kan banyak yang oma-oma. Nah itu gimana? Mereka kan pasti nanya ke aku, bisa nggak gitu. Kalau dengan HP yang, kan sekarang HP tuh ada yang canggih, ada yang benar-benar sederhana, asal dia pakai bisa aja gitu Pak Edo. Nah itu gimana kalau hal itu Pak Petrus bisa ngejelasin nggak gitu, tolong jelasin. Begini aja Bu, yang paling mudah sekali, misalkan begini Bu, yang memang tidak bisa masuk ke sistem marketplace, tetap saja adanya di PDF Ibu gitu. Jadi Ya. nggak usah dipaksakan ke saya. Karena Ya, boleh. kalau itu juga percuma mau ngapain dipaksakan gitu kan ya. Tapi Iya, betul. kalau sekarang kan rata-rata oma-oma juga punya WA sendiri juga gitu. Jadi kalau Iya. selama dia punya WA, no problem. Tapi kalau memang dia juga WA juga nggak bisa pakai WA juga nggak ada, ya tinggal masukin ke PDF aja. Jadi nggak usah dimasukin di tempat kita gitu. Ya, boleh. Jadi memang Makasih, kondisinya kalau yang sudah fasih gitu ya Pak Oong ya, yang udah fasih dengan menggunakan marketplace atau misalnya yang udah biasa Tokopedia. Enggak juga, maaf Pak gitu. Edo. Enggak juga. Kalau sebagai penjual untuk saat ini datanya saya sudah yang pembeli masukkan. Maksudnya Pak, ya pembelinya. Kenapa? Kan ya. Kenapa? Ya pembeli kan pasti yang udah terbiasa. Betul. Ya kan, kalau yang pembelinya. Betul. Pembelinya, jadi ini sistemnya saya sudah masukkan ke handphone juga. Jadi bisa lihat dan beli di handphone, bisa beli dan lihat juga di laptop atau di komputer desktop gitu. Ya, oke. Iya. Ya, baik Bu Amanda dan Pak Oong, ini satu masukan yang sangat baik. Jadi kita khususnya di lingkup GKI Guntur, mungkin juga Bajem Ujung Berung dan Postum Kopo Permai, ini satu kabar yang sangat positif bahwa kita istilahnya mau memfasilitasi apa yang jemaat kita lakukan sejauh ini, khususnya dengan jualan makanan atau jualan barang, atau tadi juga Bu Amanda tambahkan mungkin juga ada yang jasa, dan itu semua bisa ditampung dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat juga bagi mereka dan juga saudara-saudara kita yang lain. Nanti kan kalau sudah ada di online berarti kan pembelinya bisa dari mana-mana gitu ya, istilahnya nggak hanya satu lingkup saja. Dan ini semoga ini yang kita pikirkan, yang kita harapkan, semoga ini bisa sungguh-sungguh menjadi upaya konkret dari Gereja Guntur di dalam melihat bagaimana kondisi jemaat kita di tengah-tengah pandemi yang masih harus berlangsung ini. Ya, kita Pak Edo, tidak bisa. Ya, sebentar, sedikit lagi. Ya. Mungkin saya hanya berharap bahwa marketplace ini bisa digunakan bukan hanya dari Guntur, tapi bisa dari seluruh gereja yang ada di Bandung. Jadi dengan bertukarnya informasi dan bertukarnya data itu, mungkin pembeli dan penjualnya juga akan semakin banyak dan semakin bervariasi juga kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di sana gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih. Waktu juga dia harus memisahkan kita. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Siapa tahu nanti kalau udah ada perkembangan gitu ya, ada hal yang positif, kita bisa ngobrol lagi di konten ngeteh kita berikutnya. Terima kasih nih untuk Ibu Amanda dan untuk Pak Oong atas informasi yang sangat bermanfaat, yang saya percaya akan boleh menginspirasi banyak orang lah, setidaknya jemaat Guntur terlebih dahulu. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kita bicarakan ini boleh bermanfaat untuk kita semua, dan kita sama-sama memuliakan Tuhan, juga saling menolong di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya.